Dulu gue era-era gue ya, gue juga sama, sempat nongkrong juga di daerah Bekasi. Lu melewati fase rambut mohak? Gila gue tuh. Apa begini? Rambut tuh dikelet. Begini. Apa lu? Lu serius? Musuhnya anak pang tau gak lu? Apa? WC jongkok. Jadi kalau nggak WC jongkok susah buang air ya, Pak. Bang keluar pakai mentega apa kalau nggak salah? Enggak sampai pakai mentega juga. Pakai plastik. Pakai plastik. Plastik bener. Cuma mungkin plastiknya bekas mentega. Oh, sama aja. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Picky Mouse. Asik. Hari ini kita syuting di Picky Mouse. Ada Picky, ada Kimau, dan juga ada Delu. Semuanya. Sekali lagi. Vicky dong, Vicky. Coba Vicky. Say. Jangan kau tinggalkan untuk coba tatap mata. Coba melihat tayangan ini dengan hati gembira. Ada kita bertiga pastikan terobati jenuh gelisah karena pacar atau ulahnya. Kita bertiga bersama menghibur semua penonton kalian di sini, di sana, dimanapun kalian berada pasti semuanya suka. Inilah Picky Mau, kita kan bersama. Ada Dewi. Benar-benar. Aliran lu sebenarnya apa sih? Sampai sekarang gue masih bingung nih. Lu reggae, punk atau apa sih? Konsep lu reggae, cuma gue suka dengan semua jenis musik sih. Intinya gitu. Cuma kalau untuk yang pernah gue geluti punk dan sekarang reggae sama hip hop. Dulu pang serius, pang di mana? Gua dulu ngepang di Cilengsi sama di Hero Street Crew di Bekasi. melewati fase rambut. Harus Pernah, itu pernah. harusnya gue nggak salah kan gue juga sama dulunya pang ya. Apa lu, Bang? Apa lu? Serius, dulu gue era-era gue ya, gue juga sama, sempat nongkrong juga di daerah Bekasi. Iya. Gue ada bareng sama United Smokers dulu. Sama. Ada Garpu Tala, teman-teman gue semua. Kalau di Iya. Hero tuh teman-teman gue dulu tuh ya Martin yang gue ingat nih. Martin, Jajat, Yuda, ya, Paha, Mus, ya. Ato. Bener. Ato, bener. Aceh yang udah meninggal. Iya. Oh ternyata sama. Tapi kok, tar dulu. Tapi gue berasa tua banget ya kalau misalkan satu angkatan sama lu sama mereka gitu. Kayaknya gue masih, berarti abang-abangan gue lah. Iya, lebih senior dari lu. Iya. Pang itu Melewati fase rambut mohak. Gila gue tuh. Apa begini? Rambut tuh dikelet. Begini. Apa lu? Lu serius? Apa nyukur pakai silet lu? Pang itu adalah musik kebebasan, anti kemapanan. Jadi gue itu mendapatkan sebuah arti solidaritas tuh dari pang. Tapi pang itu adalah sebuah kumpulan yang mudah banget orang untuk menyingkirkan dan menjustifikasi atau menghakimi. Padahal dari pang kita belajar untuk berani bicara, untuk menentang. Itu. Cuma terkadang banyak juga kawan-kawan yang memang hanya melihat fashionnya aja. Ini serem. Jadi nggak dengan ideologinya. Betul. Oh anak-anak pang itu anak-anak jalanan Yang cuma- celananya sampai street banget kan? yang harus makanya juga harus pakai plastik Yang dulu nih. katanya Iya, musuhnya pakai anak plastik. pang tau gak lu? Apa? WC jongkok. Jadi kalau nggak WC jongkok susah buang air ya, Pak? Ya karena dia ketat banget. Ih, Bang, luar pakai mentega apa kalau nggak salah? Serius, Bang. Berarti bener di Bekasi juga. Nggak sampai pakai mentega juga. Pakai Biar plastik. licin. Pakai plastik. Plastik bener. Cuma mungkin plastiknya bekas mentega. Sama aja kalau itu. Tapi nyetir-nyetir juga gitu di pang. Nyetrit Serius juga. lu? Setrit pang. Gua maksudnya kayak kalau Lu dulu kan band-band Bekasi banyak yang tahu juga band-band pang. ya itu Bebek Garpu Tala itu teman-teman dekat juga Garpu Tala, United Smoker, Fiska dulu, Gamelan Oing. Gamelan Oing, Pak Almarhum Oing. Boy. Dulu gue sempet bareng Tukul sama ya. Pak ya Tukul.
Bener, berarti emang satu inian juga. Satu frekuensi sebenarnya lo ya. Iya, sama-sama anak. Pak, kalau lu kan masih anak komplek kan dulu ya? Iya lah. Beda kan? Kayak vitamin B komplek. Tapi lu gaya rambut sekarang berubah reggae. Apa yang membuat lu berubah ke reggae-reggaean? Gue dulu Triggernya apa nih? pas Karena kan punk sama reggae. Ya hampir sama sih Hampir sama sebenarnya. Kalau misalkan Dari pola ada- hidupnya ya, jangan lihat dari warna musiknya. dari kalau ada beberapa kalau misalnya dilihat dari isi lirik-liriknya juga karena reggae juga banyak isi lagu yang memang perlawanan juga yang rebel banget gitu. Kalau misalnya kayak ngedengar lagu-lagu dari Bob Marley itu menyuarakan banyak hal juga gitu. Cuma Bob waktu pas ini gua ya jadi inspirasi juga si Bob ya. ya karena Padahal- kalau untuk berbicara perihal reggae ya beliau adalah orang yang Marley. ada Bob Marley. Ada Bob Marley. Marley. Jangan semua terserah padamu, Bob Gempoli. Bob Marley gue tahu orang Jamaika. Iya. Orang nih bukan anak musik. Kenapa reggae warnanya merah kuning hijau? Ya karena ini itu menggambarkan bahwa kehidupan. Salah. Kenapa merah emang? kuning hijau? Kalau merah semua nggak naik kelas. Rapot dong. Tapi reggae juga identik, jangan salah, lu dia bisa mendapatkan juga cewek-cewek internasional. Maksud lu apa? Lah ade lu udah menaklukkan 7 wanita dari negara yang berbeda. Ini kali ya, lebih kalau misalnya negara terlalu kecil. Oh, sombongnya tuh. Iya. Galaksi. Benua dong. Benua. Benua dong. Tapi kalau dari cewek negara mana aja lu yang udah? Kalau Ya Kroasia, nggak apa-apa, Kroasia. gambar-gambar. dulu sih pacaran pertama kali sama bule itu sama orang Belanda. Itu bahkan dia nggak bisa bahasa Indonesia, gue nggak bisa bahasa Inggris. Lo bagaimana? Dia bahasanya apa? Tarjan X aja bisa, lu nggak usah nanyain bahasa. kan Nonton Nora juga lu. Ya kan gue basicnya anak seni rupa. Gue cuma bikin gambar buat dia dulu, bikin gambar buat dia. Wah, gue kasih nama dia. Tapi buat dia ngerasa bahwa kamu tau nggak di negara aku aja aku nggak pernah mendapatkan gambar perlakuan seperti ini dibikinin gambar sama cowok dan kayak waduh you're so sweet. Tapi lu kasih gambar ceweknya. Gua kasih gambar akhirnya kayak dia malah suka sama gua padahal nggak bisa nggak bisa berkomunikasi gitu. Langsung nggak lu kayak langsung free fire for tonight, I wanna come to you. Gitu, enggak. Let's fuck. Ya, enggak, maksudnya kan, kalau gini bahasa Belandanya kan ada. Apa bahasa Belanda? Ngenstiau. Nora lu. Gampang banget ngasih bahasa lo. Oh iya. Tuh dia ngegambar sama kayak lu ya kan. Lu kan siangnya ngegambar. Merampok. Malamnya nyolong. Terus akhirnya dia tertarik juga ke semua karena komunikasi. Karena akhirnya komunikasi kayak gue tuh mencoba untuk sama-sama belajar. Ya udah lu belajar bahasa Indonesia, gue belajar bahasa Inggris gitu. Kayak tapi gimana cara mulainya? Misalkan 10 word 10 dari kata. ya 10 kata dalam satu hari. Oke. Dari yang terdekat deh. Oh ini gue misalkan this is eyes. Ini mata. Kayak gitu-gitu terus besok Enggak dari maksudnya kayak yang bawah dulu. ya ntar kan ke situ turun juga. Kan dari pelan-pelan. mata oke rambut segala macam. Oh, this is pussy. Kayak Dono belajar bahasa naked. Iya. Berapa lama tapi Iya, lo film Dono tuh. Cuma 3 bulan. 3 bulan doang. Memang Tapi karena 3 dia bulan- stay di sini 3 bulan atau enggak lu kejar? Enggak. Iya, cuma 3 bulan karena dia cuma kayak mempelajari tentang teater. Nah, yang akhirnya lu bisa merasakan begitu, biasanya kan kita ngelihat doang, terus tiba-tiba ngerasain nih kita masukin punya kita ke dalam punya Iya, cewek bule. bahasa Belandanya apa tadi? Iya. Kayak gitu, Iya. apa yang lu rasakan kayak pencapaian nggak sih menurut lu? Pencapaian yang nggak pernah lu lakukan Iya. Oh, pertama kali ya. Karena apa kayak akhirnya gue juga sama cewek cantik dari bule gitu. nah itu kan nggak pernah berekspektasi gue bisa bahasa Inggris aja enggak, Iya. apalagi untuk berpacaran, apalagi untuk sampai wah ngenstiau itu nggak kepikiran sampai ke Rasanya sana lah. pas ngeliat sih oke gitu secara visual. Secara look oke, makanya banyak teman-teman gue mencoba ngedeketin dia juga. Ternyata dia malah suka sama gue kayak gitu. Dan dari situ ada pride-nya juga. Gue tidak bisa bahasa Inggris tapi saya bisa menaklukkan dia. Bisa ngenstiau sama dia. Enggak, tapi dong gue salut ya sama dia ya. Dia tuh bener-bener seniman banget. Kenapa lu bilang gitu? Ya karena kayak kita ini kan dia tangannya bisa sampai hijau begitu maksudnya. Enggak. Di Ini- blok keren itu kan maksudnya kayak Ini tuh katanya kalau persentase 97,5. Kenapa nggak 100%? Karena 2,5 buat zakat. Enggak, tapi ini keren sih sumpah. Kalau gue mah gue jujur ya, gue kan vokalis metal juga ya. Iya. Lu nggak nato kan lu? Ya gue nggak belum pencapaian gue belum berani untuk kayak ngelihat orang yang gitu kan di penjara juga gue ngelihat itu kayak sakit banget gitu loh. Gue juga mulai di tahun 2019, September 2019 gue itu Belum lama dong. mulai dari tato pertama gue. Belum lama. Tato pertama lu apa sih? Udah di blok semua di sini. Jadi dulu Iya, di sempat bikin color Gua semua ngikutin. kayak apa? Perkembangan tato lu. Badut-badut semua, tapi muka-mukanya serem gitu. Karena Karena kurang oke menurut lu.
pas gue bikin tato yang sebelah sebelah kiri, pas gue compare kata gue, kok gue lebih suka ini ya gitu. Jadi kayak ngerasa ini kurang, bukan hasil tatonya keren-keren karena gue nato itu di zaman sekarang gitu, bukan tato-tato yang dulu pakai mesin atau alat seadanya gitu. Sekarang keren-keren gitu. Cuma ngerasa pas gue ngeliat kaca, enggak lah kata gue ini yang gue suka yang ini, makanya gue langsung gue blok semua, udah nggak mau. Lu badannya nggak ada kan sampai leher? Hah? Besok baru. Yang panggung udah ada punggung? Belum juga. Punggung? Belum juga. Nggak ada yang gambar sayap gitu kan, biasanya kan gambar sayap. Ini tuh dua minggu lalu. Iya nih, baru kemarin nih. Nih, 2 minggu lalu. Ini. Nah, baru gue pengen besok rencananya habis dari sini gue pengen nato bagian depan. Apa? Gitu. Dengan gambar apa? Tetap kayak geometrik, terus ornamental, sama blocking-blockingan. Kalau ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Ini? Ya, enggak lu tato yang di pinggir-pinggir kepala ini. Ini lebih ke ornamental sama black walk aja. Kalau ya, apa lu kayak ngikutin kayak Viking kan juga ada tuh yang di tato. Ini tuh helm Spartan, tau nggak helm Spartan? Helm Spartan tuh. Oh iya. Pejuang. Sebenarnya agak gladiator juga ya basic. Iya, kalau lu kan gladiator, nah kalau gue mah sampai ke helmnya gue. Iya pakai sama dia. Bener. Ya itu kalau kenapa lu bisa menggunakan kata gladiator? Karena gladiator adalah seorang petarung. Iya. Iya kan? Petarung, tapi petarungnya di arena gitu. Bukan petarung jalanan. Iya, ini petarung di arena. Ya gue ngerasa seperti itu aja. Sekarang itu stay di Bali. Stay di Bali. Where do you stay? I'm stay around Kuta, Dewi Sri Street. With who? Alone or with someone girl? Right now I'm still stay alone, but I'm still find some girl who want to live with me. Ya, nggak bisa anak orang gembrong. Tapi itu doang kan. Yang terakhir kan, bener kan dulu kan waktu itu, gue sebenernya kenal Delu itu udah lama. Dulu zamannya Take Me Out, inget gak? Ya. Yang gue jadi, Dewan Cinta, jadi jurinya. Nah Delu itu udah di situ. Bahkan pernah di hood. Ya? Oh iya, pernah di hoodnya Antv, dia main. Jadi perompak, bareng tuh sama gue sama Bang Opi Kumi. Semua tuh barengan tuh, inget gue. Bahkan gue sempet negor lu kan, bro gitu deh. Iya, waktu itu ceweknya masih ngikutin lu. Siapa namanya bro? Courtney. Mantan istri. Orang mana sih deh? Russian ya? Orang Australia. Australia. Tinggal di Brisbane, Australia. Dia setia banget temenin dia syuting gitu dari ini. Itu kalau udah punya istri bule sekali, memang udah tolak ukur lo harus bule terus, apa emang lu bakalan pindah ke lokal? Karena gue ngerasain bahwa adalah kalau teman-teman cewek di Indonesia ketika melihat penampilan gue yang seperti ini aja agak-agak susah untuk menerima. Kalaupun dia bisa menerima, keluarganya, kakaknya, adiknya, pamannya, pasti kalau lu punya pacar seperti ini pasti banyak. Lo jangan kata itu, anak gue cewek nih, gue punya pacar kayak lu nih, buset merah panas. Nah kan, kayak gini. Ini salah satu-satunya seperti ini gitu. Tapi kalau gue siram, gue guyur lo. Tapi kalau sama bule enggak, justru mereka ngelihat bahwa ya itu adalah suatu ekspresi yang lu keluarkan dari apa yang lu mau kan. Jadi silakan aja. Terus kalau ketika ceweknya ini udah suka sama kita, keluarganya nggak ada urusan. Maksudnya kayak ya kalau emang itu lu suka ya udah silakan aja. Sebenarnya gue setuju sih. Maksudnya usahakan ya di Indonesia ya. Misalkan kayak dia seperti ini gitu loh. Udah pasti ini akan selalu kriminal. Ya misalkan berpenampilan kurang baik, akhlak kurang baik belum tentu. Iya. Justru banyak aja orang yang menghijabkan wajah dan kepalanya. Tapi dia tidak menghijabkan akhlaknya. Gitu loh. Jadi lu nggak bisa juga untuk menyamakan seseorang itu dengan sesuatu apa yang lu lihat. Misalkan, andai kata anak gua pun, misalkan ya, berjodoh yang cewek ini, misalkan dengan seseorang mungkin punk rock atau apa, gua nggak akan menjustifikasi dia. Yang gua tanya cuma satu, dia gua besarkan sampai sekarang. Andai kata lu menjadi pasangannya, mampu nggak menjaganya dengan baik? Karena kalau tidak, ajal kematian akan menjemputmu dengan cepat. Dia begitu orangnya kalau ngomong bawa ayat, tapi perilaku bawa pasal. Iya, begitu hidupnya. Gitu deh. Tapi memang yang gua alami itu seperti itu. Maksudnya kayak belum apa-apa udah penilaiannya udah ke penampilan dulu. Tapi waktu lu di Bali sama gua, yang gua masih beristrikan Kalina waktu itu kita makan ayam bareng. Lu ada cewek lokal kan? Indonesia kan itu kan? Iya. Siapa namanya lupa gua? Ya udahlah, siapalah itulah cewek itu. Bukan, karena gue pernah kenal gini, jadi gue agak... Tapi dia sampai lu inget semua, gue nggak beneran, sumpah dah. Ya karena sejarah itu nggak boleh dilupain soalnya. Oh, sama seperti halnya mantan. Mantan itu sama. Karena mantan itu adalah alumni hati. Betul. Kan
suatu saat bisa reunian lagi. Bisa reuni. Nggak apa-apa. Mantan awalnya nyaman, ujung ke setan. Itu bagi orang-orang cowok-cowok yang nggak mampu. Ini kayak main ini ya, gitu ya. Kayak orang ya. DPR apa nggak gitu-gituin banget sama pendukungnya kayaknya. Tapi sempet nggak sih ada, misalkan kayak lu udah jalin hubungan sama cewek Indonesia, tadi yang lu bilang nggak tahu dari keluarganya lu nggak respon lu baik gitu. Kalau yang kemarin sih terakhir sempat juga dapat pandangan seperti itu, tapi ya gue udah mampu membuktikan bahwa ya gue biarpun penampilan seperti itu, tapi gue mampu kok lebih baik daripada orang yang penampilan lebih baik gitu. Nah, gitu kan terkadang ketika seseorang muncul dengan ide yang baru itu akan terlihat aneh sampai ide itu terbukti gitu loh. Ya lu mau bikin ini aneh banget lu berpenampilan seperti ini aneh banget lu. Iya, Tapi ketika wah dengan penampilan seperti ini malah lu sukses gitu. iya. Ya akan terlihat oke, yang penting anak gua aman, dia makannya aman, ke gua juga kiriman aman segala macam, bernyaman kayak gitu. Tapi kalau misalkan penampilan seperti ini, lu mabuk-mabukan, lu urakan, lu nggak mau jaga anak gua segala macam. Tapi kan dipukul rata seperti itu. Dengan penampilan buruk pasti kelakuan lu buruk. Gitu. Sebenarnya kalau di head to head juga misalkan ya, contoh ya, ini bukan bermaksud compare ya. Contoh lah, dia memilih menantu sebagai seorang buruh pabrik misalkan. Satu lagi ya seorang mungkin seniman. Ya, setahu gua ya, Delu itu juga aktif di dunia digital. Dia sebagai influencer juga yang punya subscriber cukup baik di YouTube, terus juga follower di Instagram, terus juga dia punya band juga PT Menggelora, punya keahlian juga sekarang di piercing Indonesia dan lain-lain lah. Juga kalau di compare hasilnya, mungkin juga sebenarnya melebihi dari para pabrik atau pekerja-pekerja buruh gitu loh. Nah itu nggak bisa di-compare juga seperti itu. Cuma kadang-kadang ya itu orang tuh bisa terhalusinasi dari apa yang dia lihat. Ya, betul. Tapi sekarang ini udah sama yang lama udah selesai udah berarti. Dia pindah pulang ke negaranya. Waktu pas pisah juga dia emang udah di sana karena terpisah waktu pandemi kan. Berapa lama sih dulu hubungannya? Dulu kalau pacaran 1,5 tahun, terus nikah tinggal 1,5 tahun, terpisah 1,5 tahun karena pandemi. Berarti hampir 4,5 tahun secara hubungan. Iya. Ya. Nah seorang Deluia nih yang notabene seorang reggae juga, punk juga yang kita lihat kayak nggak pernah sedih, itu pernah mengalami arti kehilangan? Wah, galau gitu pernah lu? galau pernah. Kali serius? Kenapa kayak gini? Tapi bukan pada saat kehilangan istri ya. Tapi lebih ke kehilangan orang tua. Karena pada saat mau nikah, 3 bulan sebelum nikah itu ibu meninggal. Di 1 bulan setelahnya disusul ayah. Jadi mau nikah aja itu jaraknya deket-deketan. Jaraknya deketan gitu. Nah 2 bulan setelah mau nikah tuh kayak nikah jangan gitu loh. Tapi kan kayak waduh orang tua tuh pengen banget sampai kan waktu pas ngundang aja mereka masih ada gitu. Udah merencanakan itu. Jadi gue ngerasa bahwa udahlah maju aja terus. Nah kalau orang tua sendiri almarhum dan almarhumah saat dapat menantu orang luar negeri mereka tanggapannya apa? Seneng karena kan mantan istri itu bukan orang bule yang pertama yang dibawa ke rumah. Oh udah sering. Oh udah pernah. Jadi kayak ngerasa bahwa oh ya udahlah lu mau bule aja lah. Kalau begitu karena lu mah pacaran sama bule mulu gitu. Jadi mereka juga udah nge-support itu. Terus mau yang mana lu dari kemarin ganti-ganti mulu misalkan kayak si ini gak jadi, yang mau yang mana. Akhirnya kayak ide kalau mau udah cocok menikah lah. Bapak lu udah sakit-sakitan gitu. Tapi sekarang nih banyak banget karya-karya yang kita lihat di TikTok. TikTok. Iya apa? Joget-jogetannya dia. Yang terkenal tuh yang begini-gini tuh, gue juga pernah yang ngikutin di jinjit, TV. yang bikin dia terkenal nih, gue ngikutin Iya, dari gue iya. yang jinjitnya. Oh bunga. Itu sebenarnya dari siapa sih lu? Lu sendiri nggak? Gue yang meng-create. Oh, lu create sendiri Iya. tuh? Sampai semua orang pada ngikutin. Iya. Dulu kan pada ngikutin, dikit-dikit jalan jinjit. Dan kan mulai TikTokan itu pas gabut-gabutnya di pandemi gitu. Di rumah Nggak boleh aja, di rumah. ngapa-ngapain. Iya, ini di rumah ngapain gue ya? Kita cobain aja gue yang jinjit ini biar seru. Dulu mah sama ininya Kang Sule, Iya, sama si Anton Abok. Anton Abok. Iya, gini-gini mulu dia. Kayaknya lu kerabat dekat banget sama keluarganya Kang Soleh, dulu ke teman Natalinya. Iya. Terus dekat sama Kang Abok. Awalnya sebenarnya lebih deketnya ke Natali. Sama Natali, teman nonton bareng segala macem. Tapi sama Kang Soleh juga emang udah tahu sebelumnya kan pernah chatting-chattingan segala macam dan dia tuh kan apa Yang senior waktu Natali masih nge-DJ juga sama, udah berteman. Udah. Oh yang di apartemen di Pancoran.
Tahu. Ya karena memang berteman aja. Iya. Nggak usah kita perdalam lah. Iya. Asik. Udah dapat pengacara kan katanya ya. Enggak, ini sekarang ini goyangan yang mau di ini bukan ngomong. Yuk. Coba ya. Goyang rumah tangga. Dari mana? Lagu yang lagi yang sempat bikin viral di Ruya adalah Oh Bunga dengan goyang jingjitnya. Kita praktekin. Gini, tangannya gini tuh. Kita silang kakinya, gua kasih tutorialnya dulu. Meja angkat lu, buang. Nih. Gini tangannya gini, silang dulu kakinya. Nah, naikin. Ini naik nih, sama-sama naik nih. Nah. Tuh. Nih. Cuma mukanya tuh lempeng, nggak senyum kayak kalah bola gitu. Nah. Kayak kemarin Prancis kalah. Iya. Nah, Ayo coba mulai pakai musik ya. ini dong, kompak dong. Ya. Kakak kanan dulu ya. Iya. Ini nyilang kakinya. Nggak senyum, nak. Mukanya lempeng. Sekarang ke kiri, ke kanan. Geser lagi kiri. Nah, gitu. Kreatif. Aduh, anak reggae, anak punk. Tapi sebenarnya itu jadi rame tau mau. Karena gue berpikir gini kayak kalau lu misalnya berpenampilan serem, terus membuat konten-konten yang serem atau hal biasa. ya apa spesialnya gitu. Iya, justru malah jadi lebih bersahabat dengan konten seperti itu, lucu. Makanya banyak juga cewek-cewek tuh pada deket sama dia juga. Yang lebih ada berita nih ya, lu memutuskan untuk body suspension itu maksudnya apa sih? Itu tuh kan sebenarnya karena gue tuh punya bisnisan piercing Indonesia, studio buat piercing segala macam. Ini kan yang di kuping lu nih di piercing Indonesia kan? Piercing. Body suspension itu juga salah satu aktivitas piercing gitu loh. Cuma kalau di beberapa teman-teman dari luar yang biasa pernah settingan sama gue gitu-gitu, mereka mengatakan bahwa biasanya kita itu healing. Healingnya dengan body suspension. Bahkan cuma ngelakukannya bukan untuk di publik. Mereka misalnya ke gunung, gantung diri mereka, bahkan ada sampai berapa gitu. Cuma kayak gini, tapi bukan pakai hammock ya, kayak gitu. Ini mah digantung beberapa sampai 2 jam gitu. Itu yang ditarik tuh bagian kulit apa sih? Kulit belakang dan nggak semua orang juga bisa di ini. Ada klasifikasi kulit sendiri. Bisa nggak kalau dia? Gua nggak bisa. Ini nggak bisa. Bisa gua. Ini nggak bisa. Ini Nggak bisa gua. Nggak bisa gua, coba. Dia di jangan ditahan tuh. Nah, bisa dia tulang tadi. susah. Susah juga. Susah, harus ada yang bisa ditarik gini. Oh. Jadi di body suspension juga ada misalkan kayak lu kulitnya bisa ditarik minimal bisa ditarik segala macam. Banget. Enggak sih Nggak tahu sih. Kalau menurut gua nggak terlalu gitu. Sakitnya itu ketika misalkan pertama kali ditarik ke atasnya aja. Waktu pas di piercing, kan gue juga sempat di piercing di berbagai bagian gitu ya. Terus pas di piercing itu cuma emang jarumnya tuh segede sedotan, gede banget gitu. Pas ditusuk pertama, ya udah kayak gini rasanya. Yang kedua ditusuk sekali lagi yang sebelah kirinya udah tahu. Cuma pas diangkatnya aja, jadi pas ketika kaki kita udah mulai diangkat gini tuh, ini kerasa ketarik ini. Sebenarnya apa sih yang kita dapatkan dari hal seperti itu? Kalau buat gue sih opportunity. Bukan lagi hanya just experience. Maksudnya kayak teman-teman kalau hanya mencari experience lu banyak orang berani untuk di piercing. Tapi nggak banyak orang yang berani untuk di body suspension. Ketika gue berani melakukan hal itu, otomatis kayak I'm not thinking I'm better than them, but gue pernah melakukan hal yang orang lain tidak berani lakukan, kayak gitu sih. Lu kalau Kimo berani, kayaknya sumpah gue berani lu ngasih lu dodol Garut. Kalau lu misalkan lu berani untuk melakukan hal kayak gitu. Keberanian gue lu hargain dodol Garut doang. Ya kan enak, mau habis itu kan jadi ada vitamin gitu. Kalau di luar bahkan lebih ngeri lagi, jadi mereka tuh di body suspension tapi sambil flying fox. Buset. Jadi digantung nih, flying fox. Terus ada yang memang terjun payung pakai body suspension. Kalau perempuan lebih gampang dong. Nah, nggak semua juga, misalnya tergantung berat badan sama kulit belakangnya bisa ditarik nggak gitu. Nenek-nenek. Kulitnya kan Ya, keriput udah enak. Takutnya talinya manjangin lagi. Enggak, yang gua takutnya tuh ketika ditarik, hidung pindah ke sini. Tarik semua gitu. Emang dia tuh suatu hal yang ekstrim, dia tuh berani banget mau. Kayak suatu hal yang tadi dia lakukan. Cuma sama hal-hal yang mistik juga dia suatu hal yang nggak menakutkan bagi dia. Oh, dia berani Mas Etan? Berani juga. Nggak hal yang lo khawatirin untuk hal yang mistik bagi lo.
Karena Misalkan lu takut nggak sih ketemu kuntilanak, jasinga gitu atau apa? Karena maksudnya so far gue tuh tidak sepanjang hidup gue tidak pernah melihat hal itu. Jadi ketika lu misalkan nakutin, oh ini lu taruh kalau ketemu setan, ketemu ini segala macam gini. Ya gue tidak pernah melihat itu gitu. Di Bali kayak nggak ngeliat. nggak pernah. Leak. Nggak pernah. Subscribe, like and subscribe. Kok lihat? Like. Kok gua nggak kepikiran ke situ bangsa. Kok bisa-bisanya loh like. Tapi ini emang itu ya? Hah? Emang bener-bener hal yang lu kayak ngeliat map. Tuyul pernah ngeliat nggak? Nggak pernah. Bahkan Suara-suara. kalau suara ya gue selalu melogikakan itu beduk, mungkin kucing, mungkin tikus atau segala macam, ada benda jatuh lah segala macam misalkan kayak gitu-gitu. Gue tuh selalu melogikakan itu, angin. Ini benda gerak sendiri segala macam. Ini. Karena gue untuk secara kasat mata gue tidak melihat itu. Jadi gue tuh nggak terlalu. Jadi bukan hal satu menakutkan. Apalagi waktu pas gue tinggal di Australia sama istri gue. Tempat yang menyeramkan sekalipun kayak mereka aja kayak biasa aja, kayak walking dog gitu kan, tengah malam bawa anjingnya keluar ke taman segala macam nggak ada. Dan gue juga nggak pernah melihat yang namanya orang kesurupan di luar negeri, nggak ada. Nggak ada yang Ya katanya itu tapi kan di film ada misalkan yang proses gitu kesurupan. Ya itu cuma film fiktif kayak gitu-gitu. Iya. Nggak dilogikan nyata. Iya. Nah ini juga semua perjalanan Uya juga luar biasa. Dari dulu dia pernah menjadi anak punk yang bener-bener struggle hidupnya street di jalanan. Pasti akan hidup dari cara dia ngamen, nyanyi. Makanya dia banyak punk tuh, banyak anak-anak punk tuh rata-rata pada bisa nyanyi. Iya. Pada punya band, pada karena bisa dia nempel sama Anji kali, mengapresiasikan. dia kan nempel banget sama Anji. Lu jadi bisa Kan nyanyi. dulu nih ceritanya anak punk, dulu. Nah kenakalan dulu mau. Anak punk itu maaf seks bebas juga kalau kita ketemu sama cewek-cewek anak punk yang kita mau gitu. Nah lu kira-kira pernah nggak sih apa sih pada zaman Deluye pada zaman dulu yang remaja? Lu tahu apa sebarbar apa lu? Tahu kayak kalau misalnya lu tahu Bekasi kan otomatis di Hero. Yes. Itu kita suka ngamen di lampu merah itu tuh. Iya, lampu Nah di merah. lampu merah itu ini Kalimalang nih. Iya. Pohon-pohon ceri segala macem gitu. Senakal-nakalnya gue misalnya kayak pada saat itu anjing gila nakal banget gue berani kayak ya udahlah di bawah pohon ceri pun jadi gitu. ML. Iya, ya sampai sejauh itu misalnya kayak lu semua kemana lagi, lu mau check-in ke hotel anak-anak pas ngepang gitu. Ya kayak gitu. Terus ya di bawah pengaruh alkohol juga, habis pada minum segala macem gitu. Udah, Itu disebut anti kemapanan ya, nggak perlu kaya-kaya banget untuk menikmati itu ya. Benar sih. Kan bisa hubungan sedarah juga. Maksudnya gimana? Ya lu dari sini kan masih sedarah. Iya. Ya bisa kan gunakan. Pakai tangan. Gue kira hubungan saudara. Masih saudara, tangan lu masih saudara. Iya, tangan juga, gue iya. ngalir darah. Iya, Ngerasain ngamen. Langsung ngamen. Gua ngamen mau jadi kereta dulu kan masih kereta kan masih sebrutal itulah, maksudnya nggak ada aturan, kita masih bisa ngamen di Kereta zaman dulu kan masih segala barbar Yes. tukang Didorong dia kaki drumnya, lima. biasanya drum yang gini-gininya Iya, didorongin. KRD, KRL. macam. Ya pakai ini yang masih yang paralon itu. Dulu. Iya, peralon di ini. Tapi waktu Lu dulu pernah pakai baju oranye kayak dia nggak? Baju oranye. Tahanan? Ya tidak, jangan dong. belum Tidak. pernah. Belum pernah. Gue di Urin pernah berapa kali sampai ketemu dengan pokis yang sama gitu ya. Gue sampai bawa, ya udah ini aja Urin gitu. Bahkan gue sempet di nomor gue di-save, ditelepon-teleponin mulu sama apartemen itulah sama gitu. Gak tau mau ngapain, gue hadapin. Gue di Urin pulang, ketika bersih ya gue berani gitu. Ayo. Terus sampai yang ini nggak percaya nih, misalkan dengan ganjanya, ya udah dengan narkotikanya, ya Urin aja lagi. Gitu. Kalau kita lihat kayak pasti pemakai aktif nih ya. Ternyata malah di tes urin kayak percaya. Karena gini, buat gua rambut gimbal ini selalu identik. Lu nggak bisa mengungkir bahwa rambut gimbal itu udah identik dengan ganja misalkan. Terus gua memposisikan diri gua adalah seorang influencer. Kalau misalkan bahkan orang-orang kebanyakan juga menganggap bahwa gua itu udah artis, otomatis sudah menjadi suatu incaran lah. Iya, benar. Ketika gua melakukan hal yang buruk, maka ya udah semua teman-teman yang gimbal pasti besoknya akan dicap buruk semua. Tapi ketika gue mampu membuktikan suatu hal yang baik, otomatis setidaknya mewakilkan kawan-kawan bahwa nggak semua orang-orang yang rambutnya gimbal itu ngeganja misalkan. Selalu seperti itu. Makanya kayak gue anggaplah gue kayak ngebahas sedikit perihal kasus Anji kemarin. Gue main sama Anji kita segala macam. Kita nongkrong Anji yang disalahkan itu wah gara-gara main sama anak reggae, gara-gara main sama anak gimbal gue bilang. Jadi ngeganja gue bilang.
Manji silahkan, bahkan Anji berkata bahwa teman-teman gue yang gimbal, makanya sekarang kemarin gue baru ngerilis lagu Doa Untuk Mantan bareng sama dia, karena gue tahu bahwa teman-teman gimbal gue itu tidak ngeganja, tidak narkoba segala macam. Anji sampai Jangan menyalahkan bahwa kalaupun ketika gue ketangkap segala macam, itulah perilaku gue sendiri gitu loh. Dan maksudnya dia mengatakan bahwa ya gue bukan kriminal, gue hanya menggunakan narkoba dan itu pun sesuai dengan apa yang gue pelajari. Tapi ketika misalkan lu menjudge teman-teman gue yang rambutnya gimbal dengan menggunakan ganja segala macam, oh itu salah besar gitu. Makanya gue bilang, ayo buktikan kita berkarya aja bareng. Dan lu berhasil sih kalau gue lihat berhasil. Iya lah, dia menunjukkan kok. Maksudnya dari seorang ya yang dianggap mungkin ya apalah narkoba, lah, ngeganja dan lain-lain. Dia mewakilkan salah satu dari komunitasnya, membuktikan bahwa nggak semua apa yang dinilai itu benar. Contohnya gua enggak. Tapi maaf lu, pernah ngedar nggak lu kira-kira atau apa? Tapi bukan berarti gue tidak pernah ya. Bukan berarti tidak pernah. Iya, karena ya itu yang gue bilang bahwa ketika gue penampilan seperti itu lebih mudah diincernya. Oh, lu artis lu gimbal pasti nih, apalagi lu ke teman-temannya sama Anji yang notabene mantan pengguna ganja segala macam. Ya udahlah pasti begini. Bang silahkan aja. Anji itu ganja ya waktu itu. Ganja. Tapi gue bilang kalau dulu ya gue juga seneng, siapa yang gak seneng ganja men misalkan. Banyak nih teman-teman penonton kita Nexera tuh hampir 60%-nya polisi. Iya. Jadi ini buat teman-teman tuh bisa saksikan sendiri kan. Gue yakin termasuk yang undang lu nih permintaan dari polisi. Oh bang, maksudnya kayak gue sih sudah terjawab ya Pak. Bersih. Ini tato-tato kan semua udah hampir nih yang mahal-mahal juga. Yang paling mahal yang mana sih bro kalau di uang? Ngeblok mahal nggak sih? Buat gue semuanya mahal. Karena ada pembiayaannya kan. Buat gue semuanya mahal karena suatu karya buat gue tidak selalu identiknya dinilai dengan material uangnya kayak gitu. Lebih ke gue mengatakan semuanya mahal. Kenapa? Karena ini adalah karya-karya tato artis yang gue suka gitu loh. Karya-karya tato artis yang gue suka. Jadi ketika udah menempel di badan gue bilang gue merasa bahwa apa yang mereka berikan itu adalah hal yang terbaik dari yang mereka punya lah. Ini lu yang minta hadiahnya? Iya. Bikin begini. Bahkan gini, gue punya bisnis piercing Indonesia, di situ ada piercing sama tato gitu loh. Gue nggak punya hasil tato dari tato artis di studio gue. Malah karena perihal tato itu kan perihal selera ya. Jadi kayak lu boleh menentukan lu mau ditato sama siapa. Kayak gitu. Bahkan kayak banyak teman-teman tato artis yang keren-keren gitu, yang realisan, wah yang lu nato gue bayarin dah lu. Di atas, lu nato gue bayarin, cuman di bawah pusar tulisannya gede doang bego gitu. Sini nih. Lu ini nih, tato gue bayarin sini nih. Tatonya apaan? Orang tabak kereta. Enggak, mau gue tuh sebenarnya jujur aja ya, kan gue di lingkup juga anak-anak scene ya. Ngelihat wah vokalis, gitaris, tatonya ini keren. Messi aja Messi pakai tato. Iya, cuma kan maksudnya ada juga di kitanya kembali ke personal gitu loh. Maksudnya yang satu nggak kuat dibikinnya. Kalau mau jadi Ronaldo nggak pakai tato gitu. Ya bukan masalah Ronaldo ke Messi, ini kan ceritanya jadi cerita tato apa enggak. Iya kan tim Ronaldo nggak pakai tato. Ada niatan di Kenti nggak? ada. Di tato juga di Kenti. Iya, gue rencana pengennya nato mata di kepala Kentinya gitu. Falcon lu tato. Serius nih. Seriusan. Jadi supaya dia kalau lagi gaceng, maksudnya dia megar gitu. Enggak gitu, lebih ke apa? penasaran aja di dalam tuh ada apa gitu. Kalau misalkan ada matanya mungkin bisa lari kanan kiri, di dalam kan gua kayak gitu. Kalau lagi nggak kenceng sipit ya. Begitu ngaceng belum. Tapi kita cek dulu mau. Cuma mulutnya emang rada aneh, enggak senyum gini udah kayak. Mau kita cek dulu mau. Kira-kira udah Gimana sunat. bibirnya? Kira-kira udah sunat apa belum? Kita masuk ke unboxing Red Slati. Taruh. Udah diem aja. Bukan gitu. Lu pengen apa dulu? Gue pengen liat Nggak, emang semua yang datang ke sini dicek udah sunat apa belum. Acara, iya. Iya. Masa harus gue liatin juga sama lu pengen banget gitu. Bukan, ini dilihatkan untuk menjadi saksi, untuk disampaikan. Gue cuma melihat, terus gue menyampaikan berita ini gitu loh. Menyampaikan berita. Nggak perlu dites dong. Punya dia gede. Terus kalau punya dia gede, gue pengen banget ngeliat gitu. Kagak beneran. Oke, ayo kita lihat dulu ya. anjing beneran ya. Ini belum ada tatonya, belum mau tato ya? Belum mau. artis yang benar. Di mana ini ate? Nah, data-datanya ini. Iya. Lu kebayang. Udah membuktikan bahwa gue udah sunat. Bener, dan gue yakin kan gue bersaksi ya, dan Kimau ya, kita bawa Deluya itu bener-bener ya, udah sunat, dan jujur titik-titiknya jadi orang-orang Aztec ya.
Kenapa bisa jadi kayak orang Aztec? Kenapa jadi kayak orang Aztec? Iya, maksudnya berseni sekali gitu loh. Bener-bener berseni banget gitu. Karena kalau gue cabi ya, bagus. Cabi. tapi gue juga salah satunya gitu kayak yang tadi gue bilang gue tato mulai dari 2019 September. Baru kok ini, baru ya. Gue pengen ya ketika gue nyebur gue totalitas karena mulai tato aja gue ngerasa bahwa wah gue udah mulai berpikir gue settle nih. Settle itu dalam artian kayak gue tidak akan mengajukan lagi ijazah gue, kesarjanaan gue segala macam untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sempat sarjana juga keseniannya dulu. Gue udah D3 seni rupa, terus S1-nya ngelanjut teater, terus pindah ke film. Gile, ternyata basic pendidikannya, Pak. Berarti senang nulis kesenian. skrip apa gitu-gitu mah Ya, aman lah. karena di film juga penyutradaraan kan ngambil. Gitu. Makanya sekarang senang konten yaitu belajar dari itu semua. Tapi katanya ada kabar menyatakan lu pernah jadi penonton bayaran. Pernah. Di mana dulu? Hah? Setelah gue lulus kuliah, pindah dari Bandung, kuliah pindah ke Jakarta, ya gue mulainya dari nol banget kayak nyari-nyari agensi, casting segala macem, bahkan jadi penonton bayaran. Apa dulu Indonesian Got Talent gue pernah. Terus Di Bintaro ya? penonton dong di Taman Mini dulu. Oh iya. Jadi penonton bayaran Taman Mini, gue nonton terus kayak MNC jadi kan masih di Taman Mini dulu. masih. Iya. Terus jadi ekstras yang lu datang paling pertama misalkan pagi tapi balik pulang paling akhir. Iya, benar. Terus di tag-nya ntar malam terus cuma lewat doang atau di belakang doang cuma jadi background yang di-blurrin atau kayak gitu-gitu. Pernah di fase seperti itu. Pas seperti itu gue pernah. Padahal maksudnya kayak gue lulus kuliah ya pas Bisa aja ijazahnya. kan lamar dengan ijazah lu sebenarnya kan. Iya, tapi gue ngerasa bahwa gue masih yakin bahwa skill yang gue punya mampu mengantarkan gue ke iya cita-cita gue karena emang dari dulu gue pengen jadi artis gitu. Oke. Gue pengen jadi artis, jadi fokus aja ke situ. Gila, tadinya dia mau ngikut industri jadi dia bikin industri sendiri, Pak. Ya bagus lah. Keren loh dia. Karena ternyata di industri bayarannya lama. Bagus, mewakilkan. Selain mewakilkan anak keren, dia mewakilin kita. Itu dia. Tapi bang, Emang Kimo merasa lama di sini? Apanya? Bayarannya? Di sini mah belum syuting udah dibayar. nah iya di sini belum syuting udah dibayar benar. Gue ngerasa gitu. Yang belum emang di mana? Apanya? Iya, kira-kira. Ya makanya dari situ gue bilang udahlah gue bikin channel sendiri di YouTube Uye Channel kan gue bilang. Uye Channel. Uye Kuya. Uya aja. Ada Uye. Kalau Uye bakar tisu tidur. Uya. Lu sendiri ada nggak sih kepikiran untuk coba gue juga nih pengen cari siapa yang bisa komitmen gitu? Atau lu lagi asik iya, sendiri? kalau aja untuk sih? perihal komitmen siapa sih yang nggak mau? Tapi kan tapi melihat dari kegagalan artinya kayak gue pernah gagal nih dalam hubungan rumah tangga gitu. Jadi ketika di sana pilihannya lebih banyak gitu loh. Lu mau dari mana? Karena buat gue Bali itu ada like small world. Lu bisa menemukan banyak negara. orang dari berbagai negara ada di Bali gitu. Jadi itu adalah waktu dimana lu bisa mengenal, kemarin gue mantan istri gue itu adalah orang Australia, kemarin mantan gue orang Belanda gini, sekarang ketemu lagi, berbeda ya gini. Cuma belajar different culture itu menyenangkan. Jadi gue belajar dari kegagalan itu, gue pengen coba single dulu tanpa harus ngebangun komitmen segala macam. Kayak di mereka kan udah banyak juga living together itu dilegalkan kan kayak gitu. Cuma kalau di kita mah apalagi sekarang udah aku nggak berani ngomongnya kan karena salah lagi karena Kenapa sudah emang ada sekarang sudah ada hukumnya. Apanya? Kalau membicarakan tentang kebijakan. Nggak paham nih, sumpah nggak paham gua. Ya intinya lu misalkan kumpul kebo ataupun berhubungan seks di luar pernikahan itu adalah suatu hal yang ilegal. Kena lu setahun. Kumpul Ya, kebo ya. setengah tahun. Tapi kalau kumpul kebo setengah tahun. Tapi kalau lu ketahuan beginian setahun berhubungan seks. Ya. Jadi kalau kumpul kebo boleh tapi jangan seks. Kayak gitu loh. Berarti sekarang kalau misalkan orang nih jalin hubungan dengan wanita, Iya. hidup di dalam satu apartemen tanpa dilandasi ikatan pernikahan, itu menjadi sebuah pidana. Iya, sebenarnya. Berapa lama sekarang? Tapi ada yang laporin ya. Tapi kalau misalkan selagi misalkan laki-laki dengan laki-laki mah tidak apa-apa. Laki-laki sama perempuan dong. pasti. Iya. Kalau laki sama laki-laki mah tidak apa-apa. Kan temenan. Masalahnya yang laki-laki sama perempuan. Yang bermasalah itu laki-laki bila sama perempuan. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan tidak apa. Itu boleh? Paling ngobrol-ngobrolan. Fine, kan ngobrol, kan Iya, teman-temanan. bisa-bisa Paling main PS, nonton bola gitu. Apa? Anda Telepon siapa Hey, ini? Lagi nelfon siapa? Coba. Yang apartemen bubar lu. Bawa-bawa semua barang-barangnya. Tolong ya.
Iya, kompor mah nggak usah itu punya orangnya. Udah buat lu semua bubar. Setengah tahun loh, setengah tahun. Ya intinya gitu, bahwa itulah salah satu hal yang memacu kayak ya udahlah nggak usah komitmen dulu, woles aja lah. Jadi nanti juga kalau udah waktunya ketemu ya tinggal udah cocok ya nikah aja udah gitu. Kalau di Indonesia, kalau mau yang masih pengen yang living together ya udah kita ke negara lu aja kayak gitu. Tapi ngomong masalah cocok, lu sendiri ngomong masalah cocok, lu sendiri udah cocok banget nih sama rambut lu, apa bakal bosen dan udah ngerasa udah gak cocok sama rambut lu, bakal lu pangkas? So far sih gue seneng rambut gue. Buset, kayak Rapunzel. Berapa lama sih ini gimana? Kalau gimbal sih udah dari 2006. Gini. Iya, tapi udah dipotong. Dikeramasin gitu-gitu nggak sih lu? Keramasin. Normal gitu. Iya, maksudnya caranya gitu. Iya. Oh, kalau caranya genjreng. Lu bayangin bobotnya. Berapa kilo tuh rambut? Tapi emang Nggak, kalau misalkan Nextera memberikan dua pilihan. Satu, beasiswa untuk sekolah. Terus kedua, misalkan pilihan untuk memberikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah untuk Delu memotong rambutnya. Delu pilih yang mana? gue aja kuliah kan beberapa tahun tuh, gue kuliah 7 tahun di Bandung. Ada ijazah nih, gara-gara pernah ngajuin ke salah satu televisi, gue pengen nih terus suruh dipotong rambut. Gue taruh tuh ijazah gue, nggak pernah gue pakai lagi. Kenapa? Gue nggak mau motong ini. Maksudnya kayak ini adalah salah satu karakter yang gue bangun. Ketika misalnya gue potong rambut ini, ada salah satu karakter yang bakal hilang. Dan kalau misalkan hanya sebatas tolak ukurnya adalah uang, gue kayaknya masih bisa melakukan hal itu. Makanya kayak gue masih mau jadi penonton bayaran, gue masih mau casting lagi segala macam, karena ya untuk menghindari bahwa ya gue kalaupun gue tidak bisa bekerja di perusahaan lo, ya nanti gue bakal diundang sama perusahaan lo, gitu aja. Udah, terima kasih banyak buat Delu. Apa sih namanya Delu Uye? Nyebutnya gimana sih? Delu Uye. Jangan lupa pokoknya saksikan selalu, pokoknya ada program-programnya di channel Nextera. Ada apa aja Ki mau? Ada banyak sekali, ada UGD, ujung-ujungnya banyak dangdut. Ada juga mirror ya. Ada dua gacor. Ada dua gacor. Yang serem banget sampai saking seremnya. Orang juga saking takut. Dan tentunya ada Vicky Mau, tonton dari episode awal hingga episode Dele. Uye. Persembahan terakhir dari Delu. Uye. Jaka, mainkan Jaka. Semuanya. Uye. Hidup ini susah, selalu banyak masalah, tapi jangan menyerah, apalagi pasrah. Tetap semangat dan terus melangkah, selalu bersyukur dengan ucap alhamdulillah. Resah, gundah dan gelisah selalu menghantui setiap langkah hidup ini. Tetap berdiri dan terus berlari, gapai mimpi-mimpi karena masa depan menanti. Jangan ragu untuk kau mengungkapkan tentang hati. Tak pernah ada kata istilah kita sampai mati. Coba jeramkan, coba kau pukulkan masa depan. Jadikan semangat tanpa batas. Ada Ki Mau yang selalu menyayangi istri-istri orang lain di luar sana. Uye.